Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Nurliasipa dengan NIM 2000147 dari kelas 1A PG PAUD. Video kali ini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah tentang hakikat perkembangan anak usia dini. Agar mempersingkat waktu, mari kita simak teman-teman video berikut ini. Yang pertama terdapat pendahuluan. Menurut Jamaris 2006 halaman 19, perkembangan merupakan suatu proses yang bersifat kumulatif. Perkembangan terdahulu akan menjadi dasar bagi perkembangan selanjutnya. Maka dari itu, apabila terjadi hambatan pada perkembangan terdahulu, maka perkembangan selanjutnya akan mengalami hambatan juga. Anak usia dini dalam masa keemasan di rentang usia perkembangan manusia, menurut Mentoris dalam Hirschsprung 1999, bahwa manusia ini merupakan periode sensitif. Selama masa ini, anak secara khusus mudah menerima stimulasi dari lingkungannya. Pada masa ini, anak siap melakukan berbagai kegiatan dalam memahami dan menguasai lingkungannya. Monstein Story juga menyatakan bahwa usia keemasan merupakan masa di mana anak mulai peka untuk menerima stimulasi dan berbagai upaya pendidikan di lingkungannya, baik secara sengaja maupun tidak secara disengaja. Menurut Hirschsprung 1998, pada masa peka inilah terjadi pematangan fungsi-fungsi psikis sehingga anak siap merespon wujudkan semua tugas-tugas perkembangan yang harapkan muncul pada pola perilaku sehari-hari. Pada hakikatnya, anak adalah makhluk individu yang membangun sendiri pengetahuannya. Anak lahir dengan membawa sejumlah potensi yang siap untuk ditumbuh kembangkan, melainkan dengan lingkungan yang menyiapkan stimulasi dan kondisi yang mendapat merangsang kemunculan dari potensi yang tersembunyi tersebut. Kajian teori perkembangan merupakan suatu perubahan, dan perubahan ini tidak bersifat kumulatif, melainkan kualitatif. Perkembangan tidak ditekankan pada segi material, melainkan pada segi fungsional. Pertumbuhan adalah ukuran atau bentuk tubuh atau anggota tubuh. Misalnya, bertambah berat badan, bertambah tinggi badan, bertambah lingkar kepala, bertambah lingkar lengan, bertambah gigi, tumbuhnya gigi susu, dan pertumbuhan-pertumbuhan lainnya disebut pertumbuhan fisik. Metode yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah metode membaca atau studi literatur dari berbagai sumber yang relevan untuk meningkatkan pengetahuan tentang hakikat perkembangan anak usia dini. Sehingga kita sebagai calon guru atau sebagai calon orang tua akan baik nanti ke depannya mengetahui dulu tentang hakikat perkembangan anak usia dini beserta aspek-aspeknya. Tentunya dalam penelitian ini menghasilkan hasil dan pembahasan. Pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan masing-masing anak berbeda, ada yang cepat, ada yang lambat, tergantung faktor dalam pemberian gizi dan perawatan kepada anak. Atau juga dalam perpaduan antara bakat dan lingkungan. Oleh sebab itu, perlakuan terhadap anak tidak dapat disamaratakan. Sebaiknya dalam pertimbangkan tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang kedua ada tahapan-tahapan perkembangan. Yang pertama ada tahapan perkembangan periodisasi biologis. Tokoh yang memberikan ulasan secara terperinci mengenai tahap perkembangan ini adalah Aristoteles. Ia adalah seorang filsuf yang juga bisa memahami tahap-tahap perkembangan, sehingga ia dapat menjelaskan tahap-tahap perkembangan dari sejak lahir hingga usia 20 tahun. Menurut beliau ada 3 periode. Periode yang pertama adalah dari usia 0 sampai 7 tahun, periode anak kecil. Periode kedua dari usia 7 sampai 14 tahun.
periode sekolah. Periode ketiga dari usia 14 sampai 20, periode pubertas, masa peralihan pada usia dini hingga dewasa. Yang terakhir ada kesimpulan. Perkembangan merupakan suatu perubahan dan perubahan ini tidak bersifat kumulatif melainkan bersifat kualitatif. Perkembangan tidak ditekankan pada segi material melainkan pada segi fungsional. Perkembangan dan perkembangan anak psikologi perkembangan adalah teori yang mempelajari perkembangan manusia dari lahir hingga dewasa atau tua. Psikologi perkembangan berarti juga upaya mengamati suatu perubahan yang terjadi secara sistematis dalam seseorang. Adapun cara-cara untuk merangsang perkembangan dan pertumbuhan anak. Yang pertama, melakukan stimulasi psikososial dengan menyentuh, mengajak anak bermain, memberikan rasa aman, memberikan rasa nyaman, melindungi anak dari bahaya, adalah sikap untuk menjauhkan anak dari perilaku penyimpangan di kemudian hari. Apalagi dengan kita memberikan hal-hal yang positif atau contoh-contoh yang positif kepada anak. Yang kedua, utamakan kesehatan dan gizi anak. Agar pertumbuhan dan perkembangan anak baik untuk kedepannya, kita harus utamakan kesehatan dan gizi. Contohnya seperti anak sakit, cepatlah kita obati, beri anak pengobatan yang baik. Untuk memberikan gizi, kita harus yang benar-benar gizi yang seimbang untuk anak, agar anak kedepannya tidak mengalami gangguan makan, gangguan pertumbuhan, gangguan fisik, dan motorik dan sensorik. Mungkin cukup sekian presentasi dalam video kali ini. Semoga hasil dan pembahasan yang saya berikan memberikan manfaat untuk kalian semua. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.